Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Oh, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah batu karang. Oh Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Oh, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yang teguh. Sekali lagi katakan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Katakan, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Muliakan, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana,
katakan, oh, oh, hey, hey, katakan, oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hey, hey. Haleluya. Oh. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, cinta-Mu yang selalu ada bagi setiap kami selalu Tuhan. Terima kasih buat cinta yang selalu mengejar setiap kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Kami bersyukur pada saat ini kami tetap bisa beribadah. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Karena kebenaran-Mu itu yang memimpin setiap kami. Dan kebenaran-Mu yang membawa kami melihat jalan apa yang Tuhan mau buat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau dibimbing oleh firman-Mu. Berbicara atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita selalu dalam setiap kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Pengharapan yang tidak pernah berhenti hanya ada di dalam Dia saja. Hari ini pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang senangnya dipilih. Senang dipilih akan apa dan dipilih oleh siapa saudaraku? Mari kita buka firman Tuhan di Yesaya pasal ke-43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Puji Tuhan. Pada Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita lihat perikop di bagian atasnya ditulis Israel sebagai saksinya Tuhan. Jadi saudaraku, kalau pada saat ini saya memberikan tema khotbah saya tentang senangnya dipilih. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai saksinya Tuhan. Jadi saudara dipilih sebagai apa? Sebagai saksinya Tuhan. Saudara bukan dipilih, mungkin saudara saat ini bangga banget kalau saudara sebagai mungkin ketua organisasi apa atau ketua RT, ketua RW, ketua arisan saudara, saudara mungkin bangga atas pilihan itu. Saya mau kasih tahu pada saat ini, kalau saudara dengar firman Tuhan pada saat ini, saudara dipilih sebagai saksinya Tuhan. Haleluya. Ini suatu penghormatan yang begitu luar biasa. Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya sebagai saksinya. Dikatakan saksi itu berbicara orang yang melihat. Melihat apa? Melihat apa yang dia perbuat. Firman Tuhan katakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Jadi saudara sudah dipilih, saudara gak bisa ngelak.
Saudara harus menerima karena dialah yang memilih saudara. Firman Tuhan katakan tidak ada Allah lain yang dibentuk. Dan tidak ada sesudah ada aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkannya, bukan Allah asing, bukan kekuatan yang lain, bukan kepandaian saudara. Tuhan mau berbicara bagi kita, setiap kita pada saat ini. Aku memilih kamu. Tuhan memilih saudara dan saya sebagai saksinya, melihat perbuatannya. Sebab dia Allah yang kuasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Dan dia tunjukkan bahwa kamu aku pilih supaya kamu melihat apa yang sedang akan aku perbuat dalam kehidupanmu dan buat bangsa yang sudah aku pilih. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-19, apa yang Tuhan mau berbuat bagi setiap kita dan apa yang Tuhan mau lakukan supaya kita menyaksikan. Menyaksikan apa? Ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya, firman Tuhan? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan, ya dan amin, saudaraku. Kita dipilih untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk melihat bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang akan tumbuh, firman Tuhan katakan. Dan mungkin kita belum mengetahuinya, kita belum melihatnya, kita belum merasakannya, kita belum menikmatinya. Tapi firman Tuhan katakan kita dipilih untuk melihat. Bukan hanya melihat, tapi kita dipilih menyaksikan. Itu berbicara, kita melihat, kita merasakan, dan kita mengatakan bagaimana dahsyatnya perbuatannya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kita melihat apa, saudaraku? Melihat jalan di padang gurun. Ya, jalan di padang gurun. Seharusnya jalan yang tidak kelihatan bagaimana arahnya. Tapi ada jalan di padang gurun yang tidak kelihatan kemana melangkahnya. Gak ada jejak. Di sana sesuatu yang menakutkan di padang gurun. Tapi Tuhan mengatakan firman-Nya, ada jalan di padang gurun. Dikatakan dan sungai-sungai di padang belantara. Belantara itu berbicara bahwa tempat yang rasanya tidak ada harapan. Tempat yang tidak jelas. Tempat yang tidak terpakai. Tempat yang dikatakan itu tidak mungkin orang bisa memakai tempat itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi firman Tuhan katakan kita akan melihat itu. Tuhan akan membuat sungai-sungai. Tuhan akan membuat jalan yang luar biasa dan kita menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa menggenapi apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi yang pertama saya mau katakan, milikilah semangat yang baru. Tuhan berbicara bukan sesuatu yang lama. Tuhan berbicara adalah sesuatu yang baru. Oleh karena itu poin yang pertama, milikilah semangat yang baru. Kalau saudara ingin mendapat sesuatu yang baru, milikilah semangat yang baru. Saudara kepingin sesuatu yang baru, tapi saudara memakai semangat yang lama, nggak bisa saudaraku. Saudara harus memiliki semangat yang baru. Semangat yang baru itu berbicara tentang mata yang baru, berbicara tentang pikiran yang baru. Halo saudaraku, luar biasa. Kabar sukacita, kabar yang penuh menggairahkan. Buat saya ini menggairahkan, firman Tuhan katakan sesuatu yang baru yang akan dia perbuat buat saudara dan saya. Oleh karena itu semangat yang baru. Mungkin saat ini semangat yang baru seperti apa? Keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mungkin banyak orang mengatakan, bukan sedikit orang saudaraku. Banyak orang mengatakan masa yang sukar. Dan orang mulai katakan masa yang buntu, tidak ada harapan. Tapi saya boleh katakan kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki firman, yang memiliki janji Allah. Allah ada bersama dengan kita dan firman-Nya mengatakan sesuatu yang baru. Seharusnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, jiwa kita, iman kita melonjak, bergejolak luar biasa karena Tuhan sendiri yang bersabda bagi engkau dan saya. Milikilah semangat yang baru.
Beranjaklah dari tempat yang lama. Kalau saudara saat ini dalam susah, dalam keterpurukan, dalam rasa hati yang minder. Mungkin orang banyak katakan kau gagal. Dulu aja sebelum terjadi ada musibah seperti ini, engkau tidak berhasil. Apalagi saat ada musibah yang seperti ini, engkau gagal. Engkau tidak mungkin bangkit. Orang lain boleh katakan apapun buat kita. Tapi firman-Nya ya dan amin. Firman Tuhan katakan kita dipanggil, kita dipilihnya untuk menjadi saksinya. Bukan kita saudaraku yang memilih dia. Tapi dia yang memilih saudara dan saya. Dia sendiri pegang janji Tuhan. Tuhan, kau sendiri yang mengatakannya kepadaku. Bahwa engkau yang memilih aku untuk aku menjadi saksimu. Oleh karena itu buat aku melihat perkara yang ajaib yang akan Tuhan buat dalam hidupku. Mari katakan itu dalam hati dan iman saudara. Milikilah semangat yang baru. Jangan loyo, jangan sedih. Jangan ada dalam tangis saudara terus. Jangan ada di dalam ratap saudara terus. Bangkit. Jadilah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Semangat yang baru, mata yang baru, pikiran yang baru. Kalau saudara punya semangat yang baru, energi yang baru, maka saudara bisa melihat apa yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara. Yang kedua yang saya mau katakan saudaraku, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Sabar melihat sesuatu yang baru itu saudaraku. Sabar melihat sesuatu yang baru itu. Di Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Firman Tuhan katakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, mungkin di startnya waktu orang mau mengikuti perlombaan, lari maraton yang jauh, dia punya semangat yang baru. Tapi kebanyakan orang yang gagal adalah orang yang kehilangan semangatnya karena mereka tidak memiliki kesabaran. Firman Tuhan gak merubah, firman Tuhan yang kita baca tadi tidak berbicara bahwa langsung kita melihat jalan. Tapi tetap berbicara mengenai padang gurun, tetap berbicara mengenai padang belantara. Tapi dia berbicara, firman Tuhan katakan ada janjinya. Di padang gurun ada jalan, ada sungai, di padang belantara saudaraku. Oleh karena itu butuh yang namanya sabar saudaraku. Ada semangat, ada yang namanya sabar saudaraku. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara boleh buka firman Tuhan di Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 terlebih dahulu baru ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ini firman Tuhan katakan, saudaraku, milikilah semangat yang baru, milikilah kesabaran karena ya apa yang Tuhan rancangkan itu bukan rancangan kita, beda banget. Saudaraku, firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi. Mungkin kalau saudara belum jelas dengar khotbah saya, saudara boleh keluar sebentar, saya kasih waktu. Saudara boleh keluar dan melihat langit dan saudara melihat diri saudara. Saudara mungkin bisa mengukur itu, saudara nggak bisa mengukur itu bukan? Saudara akan bisa melihat langit demikian tingginya dan saya di mana? Demikian juga firman Tuhan katakan rancangannya, demikian juga dalam juga rancangan kita saudaraku. Begitu bedanya rancangannya, begitu bedanya jalannya. Oleh karena itu peganglah firman Tuhan. Karena dialah yang pegang kendali atas hidup kita. Terus berjalanlah di dalam apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Milikilah semangat yang baru. Di saat yang seperti ini saya mengenal ya. Saya mengenal seorang teman yang begitu luar biasa. Ya, seorang teman yang begitu luar biasa. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang sedang dia lakukan? Waktu dia tahu bahwa penghasilan suaminya berhenti dan dia tidak bisa menerima dari penghasilan suaminya. Apa yang dia lakukan?
Bukan dia semakin ikut bersedih. Dan dia menjadi istri yang semakin bersungut-sungut. Atau dia hanya menangisi keberadaannya. Atau dia hanya terpuruk dalam keadaannya. Tidak. Yang dia lakukan malah dia bersemangat. Dia membangkitkan dirinya. Bahkan saya boleh katakan bahasa kerennya adalah dia berinovasi. Dia bantu suaminya. Dia berjualan makanan. Dia jual di rumah, dia tawarkan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini dia bisa memberi penghasilan buat keluarganya. Bahkan dari apa yang dia jual, dia tetap keluarga ini bisa makan. Ada kehidupan pada keluarga ini, ada penghasilan dari tempat yang lain, ada sumber dari yang lain. Kenapa? Itu bisa ibu ini lakukan karena ada semangat. Saya juga punya teman yang begitu bersemangat. Di dalam situasi yang seperti ini orang semua mencari masker. Ya, apa yang dia lakukan? Dia menjual masker. Meskipun dia ada di angkot, dia tidak menyerah. Waktu di angkot pun dia sebagai orang yang naik angkot, dia tidak nyerah. Dia keluarkan waktu di angkot, dia keluarkan maskernya, dia jual sama orang-orang yang ada di angkot. Dan laris ya. Dia cerita bahwa orang-orang yang ada di angkotnya pada beli. Semangatnya begitu luar biasa. Jadi tergantung daripada diri kita. Kalau kita melihat semuanya itu menjadi gagal, ya akan gagal semua. Tapi kalau semuanya yang rasanya tidak baik dan saudara katakan tidak, semuanya akan menjadi baik, akan jadi baik. Ada seorang istri yang tidak pernah bekerja, dia hanya benar-benar full time mom. Ibu rumah tangga yang tulen saudaraku. Sekali lagi cerita yang berbeda dari cerita saya yang pertama. Ya dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, yang dia bisa cuma masak. Kembali lagi, banyak cerita tentang ibu-ibu dari saya. Tapi itu sangat memberkati saya. Dia berjualan kue, terus banyak hal yang dia lakukan. Itu dibutuhkan semangat. Kalau saudara tidak bersemangat, bagaimana saudara bisa membela kehidupan saudara? Bagaimana saudara bisa bangkit? Bagaimana saudara bisa berinovasi? Semuanya akan menjadi buntu. Tapi orang yang bersemangat saudaraku. Orang yang bersemangat ada kekuatan yang baru. Dan bukan hanya itu saja, sabar saudaraku. Kita mungkin firman Tuhan aja katakan, mungkin saat ini kita belum melihat. Belum melihat sesuatu yang baru itu. Belum melihat sesuatu yang tumbuh itu. Mungkin saudara saat ini belum melihat benih itu tumbuh. Tapi saudara lihat, sebentar lagi benih itu akan tumbuh. Saudara butuh yang namanya sabar. Oleh karena itu firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa firman Tuhan katakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tapi dia tidak akan pernah menjadi lesu. Dia berjalan tapi tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Tidak ada lesu, tidak ada lelah. Karena kekuatannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya di saat seperti ini? Bagaimana tentang hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana jam doa saudara? Kalau saudara lesu, mari datang kepada Tuhan. Berdoa. Bakar iman, roh saudara datang kepada dia. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara menanti-nantikan siapa? Saudara menanti-nantikan mujizat daripada Tuhan? Atau saudara menanti-nantikan mujizat dari bos saudara? Atau saudara menantikan mujizat dari pemerintah, dari orang-orang yang ada di sekeliling saudara? Nanti-nantikan Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Ingat firman Tuhan pada hari ini, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan saya boleh katakan, senangnya menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mendengar bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Terima kasih buat kepercayaan itu. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karunia itu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Untuk kami bisa melihat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa tidak ada satupun mereka yang ada di dalam tempat keterpurukannya terus. Di dalam tangisannya terus, kegagalannya terus. Tapi biarlah firman Tuhan ini membangkitkan kehidupan mereka. Mereka bersemangat. Mereka boleh melompat dari tempatnya. Dan semangat yang baru
baru, kesabaran, itu mereka boleh mendapatkannya. Dan mereka boleh melihat jalan yang Tuhan sudah tentukan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat waktu ini kami boleh beribadah. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami boleh dengar firman. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang memberkati setiap langkah dan jalan kehidupan kita. Diberkatilah hidup rumah tangga kita. Diberkatilah kesehatan kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah ladang yang kita kerjakan. Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Tahun-tahun yang terbaik Tuhan limpahkan bagi setiap engkau yang percaya. Karena Tuhan menempatkan kita untuk menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat Tuhan penuh iman dan pengucapan syukur. Dan damai sejahtera dan sukacita surgawi selalu menyertai setiap kita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.